ketika air itu mengalir seperti Sungai Cimanuk, bangkai-bangkai binatang, apakah bangkai kerbau, bangkai anjing, bangkai kucing, bangkai tikus, dengan arus yang deras tidak akan membuat air Sungai Cimanuk itu menjadi berbau busuk kok. Ya, karena semuanya mengalir. Nah, otak seperti itu tuh otaknya para ulama yang aktivitasnya sehari-hari. Tetapi ketika air itu tenang, jernih, tidak digoyang, tidak diaduk-aduk, apa yang terjadi? Seringkali kita dari kajian ini menyepelekan orang yang sudah diberi firasat oleh Tuhan itu. Karena kedekatannya dengan Tuhan, dengan kema'rifatannya, dia diberi kemampuan, punya indera keenam yang bisa melihat, menerawang apa yang terjadi. Di tengah-tengah masyarakatnya itu reaksinya beragam. Ada yang disepelekan, ada yang dianggapnya pendusta, dukun palsu, betul nggak? Ya, ada yang saking persanya sebut waliullah dan sebagainya. Ya. Nah itu saya kira persoalan firasat itu tidak menjadi standar. Hanya sebagai indikator saja. Ya, bahwa orang itu sudah kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan bisa melihat kedekatan Tuhannya di dalam hatinya sendiri. Ya, melalui proses perawatan, ya, pemeliharaan, kejernihan, kebersihan hatinya yang terus berkesinambungan. Saya kira siapapun akan bisa mendapatkan anugerah semacam itu asal konsisten selalu merawat bagaimana hati kita selalu dalam keadaan damai semacam itu. Ibaratnya begini, ketika air itu mengalir seperti Sungai Cimanuk, bangkai-bangkai binatang, apakah bangkai kerbau, bangkai anjing, bangkai kucing, bangkai tikus, dengan arus yang deras tidak akan membuat air Sungai Cimanuk itu menjadi berbau busuk kok. Ya, karena semuanya mengalir. Nah, otak seperti itu tuh otaknya para ulama yang aktivitasnya sehari-hari. Tetapi ketika air itu tenang, jernih, tidak digoyang, tidak diaduk-aduk, apa yang terjadi? Semua partikel-partikel yang ada, endut-endutnya itu akan turun semua ke bawah. Dan terjadilah air itu menjadi bening, transparan, sampai ikan yang mengalir dalam pun kelihatan semuanya. Itulah hatinya orang-orang yang jiwanya damai. Tetapi kedua-duanya punya sisi positif dan negatif. Air yang tenang, tidak mengalir, dia jernih. Tapi kalau tidak dirawat dengan baik, tidak disuding, tidak difilter dengan baik, lama-lama bisa bau busuk juga. Hati-hati. Ya, otak para ulama ya yang beraktivitas ngaji, ceramah, diskusi dan sebagainya, dia mengalir, dia nggak busuk, sampah semua lewat semuanya, nggak ada pengaruhnya. Ya, tetapi ya tidak jelas apa di dalam air itu kita ada yang tahu.
Ya, karena mereka dalam streamline arus besar itu terbawa dalam arus besar semacam itu. Jadi ini dalam artian ulama aktivitas seperti itu, ini para sufi yang merawat kedamaian hati yang seperti itu masing-masing punya resiko yang berimbang juga sesungguhnya. Tinggal Anda memilih bagaimana kira-kira airnya deras mengalir tapi tanpa ada bangkai-bangkai dan airnya jernih bagaimana caranya terserah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.